Andre yang baca. Apa itu posisinya di sini? Bersama sering kami sampaikan salam dan salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman Tuhan dari handphone. Tuhan memberkati, maupun juga yang mengikuti ibadah ini baik melalui handphone ataupun video streaming. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan saudara kitab Esther, dan sekarang kita masuk pada pasal 3 kitab Esther, pasal 3. Secara dalam susunan tabernakel, maka Esther pasal 3 ini berkedudukan pada alat yang bernama meja dengan 12 roti yang bersaji di atasnya. Mungkin bisa disebutkan, dan meja roti sajian ini adalah salah satu alat di dalam bait Allah, tepatnya di ruang kudus yang berhadapan langsung dengan pelita emas. Jadi meja roti sajian menekankan tentang persekutuan atau fellowship antara sidang jemaat dengan Kristus melalui firman dan perjamuan kudus. Itu dibayangkan dengan 2 susun roti dan yang menghasilkan kesucian dan kemuliaan. Kesucian dan kemuliaan itu digambarkan bagikan mahkota, 2 mahkota yang mengelilingi meja roti sajian. Jadi persekutuan itu ada hasilnya. Kalau firman, kalau khotbah tidak menghasilkan kesucian, kekudusan, jangan ditekuni. Itu buang-buang waktu. Tapi kalau khotbah itu di dalamnya ada firman yang bisa menguduskan kita, itu kita tekuni. Ya, karena firman yang menguduskan inilah yang akan membawa kita sampai kepada kemuliaan. Kalau sekarang ini persekutuan dengan pribadi Kristus melalui firman dan perjamuan kudus, nanti fellowship itu akan ditingkatkan, dipermanenkan sampai antara kita dengan Tuhan, bukan hanya di bumi saja, tapi sampai di Yerusalem baru. Jadi semua itu dirintis melalui ketekunan kita pada firman Allah ini. 2 susun roti, Imamat pasal 24, ada 2 susun roti, 12 roti. Beberapa minggu lalu saya sudah pernah jelaskan bahwa 1 roti, bahwa ukurannya adalah 2/10 eva. Jadi 2/10 eva itu 1 eva sama dengan 1 gomer. Ya, jadi kalau 2/10 eva 2 gomer. Jadi kalau 12 roti berarti ukurannya adalah 24 gomer. Dan 24 ini ada hubungan dengan 24 tua-tua presbiter yang ada di depan tahta Allah. Ya, sekarang ini ada 12 roti, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru adalah pengajaran para rasul. Ada 12 roti di atasnya, Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 8, ada 12 roti. Dan 12 roti itu menggambarkan 12 rasul. Jadi kalau Tuhan mengangkat 12 rasul, maka itu sudah dibayangkan dari jumlah roti ini. Melalui 12 rasul itulah firman Allah, roti kehidupan disebarkan. Ya, jadi Tuhan tidak langsung memberikan firman itu kepada massa, kepada jemaat, tapi melalui rasul-rasul. Tuhan yang pecahkan roti dari Tuhan kepada rasul-rasul, dari rasul-rasul kepada massa. Ya, nah, saudara, sekarang ini dalam Kisah Rasul pasal 2 disebut gereja mula-mula
bertekun dalam pengajaran para rasul. Kalau nanti di sini kitab Ester pasal 3 yang berbicara tentang, nanti kita akan mendengar pembacaan ini, sepertinya tidak ada hubungannya dengan susunan 12 roti. Tapi kalau kita telusuri nanti, saya akan jelaskan, tentu bukan dengan kuat dan gagah saya, tapi oleh kemurahan Tuhan, nanti kita akan mendapatkan, oh benar, ya, puji Tuhan kalau kita menekuni pengajaran rasul-rasul. Jadi sekali lagi saudara, pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran firman Allah yang melibatkan 66 kitab ini. Karena ada 2 susun roti dibagi 2, susun yang pertama 6, susun yang kedua juga adalah 6. Kelak sekitar 3.500 tahun kemudian, bahwa firman Allah, roti kehidupan, terdiri atas 66 kitab. Jadi pengajaran rasul-rasul itu nanti kita akan lihat cirinya, ya, apa itu ciri pengajaran rasul-rasul. Apakah yang saya sampaikan ini sebagai hamba Tuhan merupakan, yang saya sampaikan adalah merupakan pengajaran rasul-rasul, ya, atau bukan pengajaran rasul-rasul? Coba kita baca saja Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2. Setelah ini baru kita baca kitab Ester ayat 41 dan 42. Kisah Para Rasul Acts, nanti bahasa Inggris bisa disiapkan, ayat 42. Ayat 41, ya. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, coba tolong bacakan judulnya. Ya, cara hidup jemaat yang pertama. Ya, jemaat yang pertama atau yang aslinya ini. Amin. Inilah yang asli. Jadi belum ada denominasi, belum ada nama gereja, ya, belum ada nama gembalanya siapa di sini, hanya Rasul Petrus. Jadi cara hidup jemaat yang pertama adalah inilah yang asli. Jadi kalau mau benar, kembalinya ke sini, kembalinya ke Alkitab ini. Ya. Apa gereja apa yang paling besar? Katakan di Medan, maafkan bukan mendiskreditkan, katakan entah beberapa kelompok, ada mungkin GKI atau Betani atau di dunia gereja apa, saudara, itu terserah. Ya, tapi yang kita contoh kalau yang ini, yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Karena sekarang kan bisa berubah-ubah, ya, lagi ada pimpinan yang baik-baik, pimpinan yang berganti tidak baik jadi tidak baik. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Saya tidak katakan itu tidak salah, salah tidak. Ya, saya juga begitu. Ya, saya tidak tahu satu waktu Tuhan panggil saya, yang menggantikan siapa. Bisa saja terjadi mungkin ada satu yang lain. Ya, mungkin ada manusia mengatakan, Anda usah tiga ibadah itu terlalu lama, itu tak pernah ada kuno, ya. Tapi kalau kita nanti kita harus kembali kepada Alkitab. Oh, kalau tiga ibadah itu bukan kita kan lain. Yang tiga macam ibadah itu GPT. Nah itulah sehingga terjadi blok pecah. Jadi kalau mau yang asli, kembali ke sini, back to the Bible. Amin. Kembalilah ke Alkitab. Cara hidup jemaat yang pertama, inilah yang asli. Jika ada satu kelompok gereja, apakah kelompok itu terdiri dari jemaat yang jumlahnya sedikit atau yang banyak? Ya. Kalau dia kembali kepada Alkitab, itulah yang benar. Jadi kalau kita mau benar, kembali ke Alkitab. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya, yang menerima khotbahnya Petrus tentang Yesus adalah juru selamat Tuhan dan Kristus, ayat 36, bertobat kamu baptis, mereka memberi diri dibaptis. Ini yang benar. Mendengar dulu baru dibaptis, bukan tidak mendengar baru dibaptis, atau mau kawin baru dibaptis. Sekalipun salah satu persyaratan nikah adalah sudah lahir baru. Tapi kalau mau menikah baru dibaptis, itu salah, ya, kurang tepat. Ya, seakan-akan seperti surat sakti itu, surat
baptisan air. Kita dibaptis untuk melarikan diri dari murka Allah yang akan datang, Matius 3. Dan kita masuk dalam baptisan air, dibaptis supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus. Tidak ada jalan lain kita masuk dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan soal organisasi ya. Tidak ada hubungannya. Tubuh Kristus adalah kehidupan yang dilahirkan kembali. Sama seperti waktu Tuhan mati, dari lambungnya keluar air, darah dan air. Lambung itu kenapa tidak dikatakan pada kakinya atau pada lehernya? Kenapa pada lambungnya keluar darah dan air? Karena Hawa diciptakan dari rusuknya, dari lambungnya, side, rib, dari lambungnya. Jadi kalau darah dan air itu keluar begitu deras, berarti lambung Tuhan itu terbuka. Jadi untuk masuk menjadi anggota tubuh Kristus harus juga melalui pengalaman darah dan air, bertobat dan lahir baru atau dibaptis. Tidak ada cara lain. Mau organisasi apa terserah, yang penting harus seperti Alkitab. Mereka memberi dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi 3.000. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Jadi ada satu follow up, bukan vakum, bukan macet di situ, tapi berkembang. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Ya, terus. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roh, Zaman kudus dan berdoa. Apa yang disampaikan pengajaran Rasul-Rasul? Apa yang disampaikan Rasul-Rasul adalah Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Maryaki, dulu belum ada Matius sampai ini. Dan kegenapan yang dikerjakan oleh Kristus, seperti ada domba, Rasul terangkan itu adalah korbannya Kristus. Jadi pengajaran Rasul-Rasul itu ini yang benar. Kalau dikatakan pengajaran pendeta itu bicara kelompok. Apakah pendeta, pastor, ya, atau juga bishop, atau ekorus, atau paus, atau ketum, tahu itu? Ya, ketua umum, ya ketum gitu sering. Itu bicara kelompok. Kalau dikatakan pastor, oh itu kelompoknya, maka saudara kita dari aliran Katolik. Oh itu ekorus, oh itu kelompok dari saudara kita dari HKBP dan seterusnya. Jadi ekorus tidak termasuk kita pun tidak termasuk golongan mereka. Tapi kalau sudah bicara pengajaran Rasul-Rasul, ini bicara tentang tubuh Kristus. Nah, kita harus ada dalam tubuh Kristus. Semua yang tidak ada di dalam tubuh Kristus akan masuk dalam hukuman kekal, akan ditimpa murka Allah. Dahulu tubuh Kristus itu digambarkan zaman Nuh bagaikan bahtera. Semua yang ada di dalam bahtera Nuh selamat, tapi semua yang ada di luar bahtera Nuh binasa. Sampai puncak yang tertinggi, katakanlah sekarang adalah Everest, ya. Itu masih 15 hasta lagi di atasnya. Katakan ada hewan jerapah yang tinggi, oke, dia masih bisa hidup. Tapi air bah itu berkuasa 5 bulan lamanya, 150 hari. Maka siapa yang mampu bertahan sementara semua tumbuhan sudah musnah? Tapi semua yang ada dalam bahtera Nuh selamat. Dan untuk masuk ke bahtera Nuh lewat pintu yang ada di lambung. Itu menggambarkan korban Kristus. Air bah itu menggambarkan baptisan air, di mana dunia sebelum air bah, Alkitab mengatakan jahat, najis. Jadi Tuhan di dalam air bah itu seperti Tuhan mencuci bumi itu, menenggelamkan di dalam air bah, dicuci. Sehingga waktu air bah surut, muncul bumi, maka Nuh mempersembahkan korban. Allah menghirupnya sebagai korban yang harum.
Sekarang kalau sudah lahir baru, maka penyembahan kita, kurban kita, pelayanan kita berbau harum, menyentuh hatinya Tuhan. Sampai Tuhan janji, engkau tidak akan dihukum lagi. Bahkan dikatakan kepada Nuh, siapa ada yang membangun kamu hewan buas, aku akan menghukum dia. Itu perlindungan Tuhan kepada kehidupan yang sekarang sudah dibaptis. Kalau benar ya. Nah, begitu saudara. Dan bahtera Nuh itu tiga itu menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, begitu saudara ya. Itu pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau seorang hamba Tuhan mengatakan dibaptis, itu harus karena pengajaran rasul-rasul itu begitu ya. Jadi bukan dikatakan pengajaran para pendeta, tapi pengajaran rasul-rasul. Sekali lagi, kalau sudah bicara pendeta, itu bicara kelompok. Tapi kalau bicara rasul-rasul, itu bicara tubuh Kristus. Karena pengajaran rasul itu pengajaran firman Allah yang bersumber, yang melibatkan 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, pengajaran para nabi, 27 kitab perjanjian baru, pengajaran rasul-rasul. Di situ gereja Tuhan berdiri. Minggu hari Jumat saya terangkan, di atas batu karang ini aku meletakkan sidang jemaat. Kata orang siapa? Kata orang engkau Tuhan, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu lagi. Tapi kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa artinya? Engkau adalah Mesias, berarti engkau lebih dari segala-galanya, lebih dari orang pendeta besar manapun. Engkau Yesus Mesias artinya engkau lebih dari kekayaanku, engkau lebih dari pangkatku, engkau lebih dari kedudukanku, engkau lebih dari hatiku. Itu artinya Mesias. Dan kehidupan semacam itu Tuhan letakkan di atas batu karang yang teguh. Satu kehidupan yang mengaku bahwa Yesus Mesias di atas segala-galanya. Nah, itu pengajaran rasul-rasul ya. Jadi begitu nanti kita akan tekuni, nanti saya akan tunjukkan saya, saudara, sidang jemaat dalam ruang ibadah ini atau melalui handphone video streaming. Juga tadi saya sudah dengar info dari media, buletin edisi ke-7 sudah keluar karena sudah di program dari tahun lalu ya, Oktober sudah dikeluar. Ya. Apakah saudara tekuni pengajaran rasul-rasul atau tidak? Kalau tidak, berarti kita sia-sia. Ya, jadi tapi kalau itu pengajaran rasul-rasul, maka itu ada buktinya. Ada buktinya. Ada ciri, ada hasilnya. Dan kita akan lihat apa hasil pengajaran rasul-rasul itu. Ya, kita baca dulu Ester pasal yang ketiga tadi ya. Itu dulu kita baca sebab itu topiknya. Kitab Ester pasal yang ketiga akan dibacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, silakan. Kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nanti mungkin kalau sudah selesai Ester ini saya tidak tahu kitab apa ini. Beginilah firman Tuhan. Ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, ya, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ya, begitu sudah. Jadi kita ada satu kedudukan yang tinggi sekali pada Haman. Ya. Tadi saya katakan ini pasal Ester ini 10 pasal. Ya, pas ada 2 anak wanita kasih nama kita. Jadi apalagi kita studi, mungkin nanti pas kita sampai studi ada yang punya anak lagi. Nehemia kita kasih nama. Ya. Jadi kalau saya sampaikan kita tawari kita kasih nama. Pada tawar itu artinya sejarah. Ya, baik saudara. Jadi sini ada Ahasuerus,
pada satu sisi, saudaraku, Raja Ahasiverus menggambarkan Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Karena nama Ahasiverus atau Xerxes artinya King of Kings, yang mengepalai 127 provinsi. Ya, salah satu sisi, ya, tidak mutlak begitu tidak. Tapi pada satu sisi, Raja Ahasiverus itu menggambarkan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Haman menggambarkan iblis. Karena dari awal start pasal 3 sampai akhir hayat Haman digantung itu niat hatinya adalah jahat semata-mata. Jadi Haman itu menggambarkan iblis. Nah, saudara, kemudian di sini Haman musuhnya orang Yahudi. Orang Yahudi atau the Jews pada satu sisi itu menggambarkan, katakanlah, gereja Tuhan sekarang ini. Karena umat Yahudi adalah umat yang bertuhankan Yahweh, Elohim. Ya, nah sekarang jadi Yahudi nanti tidak kita bicara tentang negara, politik, tapi ini bicara tentang anak Tuhan. Jadi musuhnya anak Tuhan adalah iblis, bukan sesama manusia, tapi iblis. Musuhnya hamba Tuhan bukan hamba Tuhan. Musuhnya hamba Tuhan adalah iblis. Rasul Paulus mengatakan surat Efesus, musuh kita adalah kuasa gerah angkasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, ilah-ilah zaman ini, pemerintah-pemerintah arafat, dalam arti kata roh-roh iblis yang mengendalikan salah satu negara. Jadi tidak ada disebutkan roh dan bukan darah dan daging musuh kita. Musuh kita adalah iblis dengan segala roh-roh jahat. Jadi kalau hamba Tuhan memusuhi hamba Tuhan, itu persis Haman. Ya, itu berhati seperti iblis. Mungkin ada pendeta atau siapa dari saksi Yehova. Ya sudah, kalau memang kita tahu itu sesat, ya sudah, tidak usah ada hubungan. Tapi jangan kita benci sampai dendam. Awas kau ya, datang kau ke rumahku, tembak kepala. Itu udah dendam itu. Yang sudah tolak ya tolak, begitu ya haknya kita. Ya. Tidak usah sampai berlebihan. Baik, mari terus ayat yang kedua. Ya, silakan. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Ya, di pintu istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Ya. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, pada satu sisi, saudaraku, Mordekai menggambarkan Roh Kudus yang menyertai Esther, menyertai gereja Tuhan. Tapi pada satu sisi, Mordekai menggambarkan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak akan pernah sujud menyembah kepada siapapun juga selain kepada Tuhan Yesus. Dari mana kita? Ya dari pengajaran Rasul-Rasul. Yesus adalah Tuhan, kata pengajaran Rasul-Rasul. Yesus adalah Mesias, dan tidak ada keselamatan di bawah langit ini kecuali dalam nama Yesus. Itu pengajaran Rasul-Rasul. Kalau dikatakan boleh menyembah yang lain, debat nida, patung dan sebagainya, itu bukan pengajaran Rasul-Rasul. Itu bukan pengajaran Alkitabiah firman Tuhan. Jadi pengajaran siapa? Tidak tahu itu. Jadi kalau pengajaran Rasul-Rasul itu dia mengangkat siapa yang harus disembah. Jadi kalau kita sekarang menekuni pengajaran firman Tuhan yang mengarahkan hati kita bahwa kita hanya menyembah Tuhan saja, itu karena pengajaran Rasul-Rasul. Jangan bilang, ya kata pendeta Mikael begitu. Siapa pendeta Mikael? Gerejanya masih kayak begitu aja. Kamu percaya? Ya itu gereja yang besar itu. Manotor juga pendeta. Mengungkap poli juga. Orang tidak tahu ya. Apa mengungkap? Bongkar kuburan. Ya, sudah bagus-bagus dibongkar-bongkar. Ya, tulang-tulangnya, nah itu kan tulangnya. Tulang-tulangnya semua diangkat. Ya, dikubur lagi. Aduh, gali lubang. Lubang sekali waktu itu.
Itu bisa, itu gereja besar, kamu gereja kecil. Sekarang yang kita tekuni pengajaran siapa? Pengajaran rasul-rasul atau tidak? Karena itu kalau sampaikan firman Tuhan tentang penyembahan, itu harus kekuatannya diangkat oleh pengajaran firman Allah. Kalau tidak, saya bisa dihantam. Tapi kalau seandainya saya sudah sampaikan yang benar pengajaran rasul-rasul, kemudian saya harus menganiaya, itu adalah risiko seorang prajurit Kristus. Saya tidak boleh lari dari sini. Ya, kita hadapi. Ya, tapi kalau saya diundang, datang Pak. Ya, saya tidak mau nanti dijebak seperti Nehemia diundang, tidak mau. Kalau mau ya datang kemari. Saya tempatnya di sini. Nehemia juga bilang, aku ada di sini, sedang membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Jadi kalau ada tidak senang ya datangnya kemari. Ada pernah tidak senang sampai mengajar. Ya saya datang aja hari Minggu, sore, Senin, Kamis. Kalau datangnya Selasa saya tidak layani, karena saya harus melayani juga domba Tuhan yang ada di Siantar. Jadi yang saya sampaikan adalah pengajaran rasul-rasul. Sebab di ujung dari roti ada dupa. Itu penyembahan yang terjadi karena firman Allah. Ya tolong gambar 2 susu roti. Karena sekarang tabernakel ini sudah tidak diterangkan lagi. Sampai GDT pun sudah jarang menerangkan itu. Tapi saya terbeban bersama di atas itu di Mama 24 ya, ayat 7, 8. Di atas dari 2 susu roti itu ada dupa yang terus menyala dia. Itu menggambarkan penyembahan yang naik karena firman Allah. Jangan menyembah tanpa firman. Doa tanpa firman adalah keji. Keji itu artinya, bayangkan gambarannya, Tuhan ada di utara. Ini contohnya, dia menyembah ke arah selatan. Itu keji, karena tidak dituntun oleh firman Allah. Keji, kau keji. Ya, nah begitu, dan itu nanya dari firman Allah ini. Kita tahu nanti si Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Itu tipe anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Itu tipe hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Itu tipe sidang jemaat yang hatinya penuh dengan Roh Kudus dan mengasihi firman-Nya. Siapa yang mengasihi aku? Dia menyimpan hukum-hukum di dalam hatinya. Ya, mari teruskan dulu ya. Ayat 3. Maka para pegawai raja yang di gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ya, terus. Ya, lanjutkan. 4. Ya, teruskan aja. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka pada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ya, terus. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panaslah hati Haman. Terus. Maka sangat panaslah hati Haman. Ya, jadi ayat 6. orang yang Mordekai tidak sujud kepada Haman karena Mordekai orang Yahudi. Dalam hal ini anak Tuhan. Kenapa kamu tidak sujud kepada ulang-ulang? Kenapa kamu tidak sujud kepada patung? Karena aku anak Tuhan. Ya, aku anak Tuhan. Kita baca saudara, Mazmur 105. Mazmur 105. Mazmur 105. Yesaya 42, maafkan, saya ada silap. Itu nanti. Yesaya pasal 42 ayat 8. Yesaya pasal 42 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku,
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Kita baca bersama ya. Bahasa Inggrisnya nanti tolong disiapkan. Aku ini Tuhan, itulah nama. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Entah itu patung katanya. Ini patung Tuhan Yesus ini. Lapis emas. Ya. Entah mungkin pakai kalung ya, belum habis semuanya. Jangan sujud kepada patung. Karena Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada patung. Saya tidak bicara, itu berarti saya harus tinggalkan. Bahkan mungkin ada saudara kita di Katolik yang ada patungnya. Ya, saya tidak bicara tentang kelompok. Saya bicara tentang pengajar rasul. Ini pengajar rasul, jadi ini 66 kitab ini. Amin. Alkitab sendiri mengatakan, dan ini juga yang disampaikan oleh rasul-rasul kemana-mana mereka pergi. Jangan menyembah patung, kata rasul-rasul. Karena mereka bawa ini, kita salah satu di kitab Yesaya. Karena Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada patung. Apakah itu patung Tuhan atau patung Maria atau jimat-jimat berhala-berhala itu ada dari emas, dari perak. Ya, itu jimat-jimat ada dari emas dan perak. Jangan. Itu pengajar rasul. Betapapun mulianya patung itu, katakanlah dibawa dari Roma sana, dibawa dari Yerusalem. Dari Yerusalem ada tanda apa itu kaki di emas. Ya, sujud menyembah. Jangan. Untuk sumbernya, jangan kemudian kita sampai terkagum-kagum dan baca Alkitab. Hal itu aja kita lihat dari depan, atas, samping, belakang. Ya, pernah dibaca kita. Coba dibaca kita. Tuhan ampun, Tuhan tidak berikan kemasyhurannya kepada patung. Ya, begitu saudara. Mordekai tidak perlu, karena dia adalah orang Yahudi. Kita anak Tuhan. Anak Tuhan tidak sujud kepada siapa, hanya kepada Tuhan Yesus. Mari terus ayat yang ke-6, Ester pasal 3, kita kembali. Ya, para pembaca sudah harus memberikan tanda di kitab ini. Ya, silakan. Ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Ya, terus. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, ya, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Ya, terus. Ayat 7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ya, terus. Maka sembah Haman pada Raja Ahasuerus. Ya. Ada suatu bangsa yang hidup bercerai-berai dan berasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Ya, hukum anak Tuhan itu berlainan. Amin. Hukum kita ya kita ini beda dengan hukum adat istiadat. Tidak ada hubungannya itu. Anak Tuhan itu hukumnya beda. Apakah kalau tidak sudah menanggalkan ajaran adat istiadat, maka orang tua tidak dihormati? Dihormati. Siapa bilang tidak dihormati? Hukum Allah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi bukan kata hormatilah roh ayah dan ibumu, tidak. Hormati ayah ibumu berarti selagi mereka masih hidup. Alkitab sudah mengajarkan itu. Tapi itu hukum yang kelima. Hukum yang pertama adalah akulah Tuhan Allah. Sekali yang lima ini dipegang mati-mati. Yang pertama itu tidak direken, kata orang Jawa. Tidak diperhatikan, diabaikan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allah. Akulah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, yang menebus. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Itu gak diperhatikan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat.
Itu tidak diperhatikan. Hanya hukum yang kelima ini. Jadi kita harus tahu bahwa firman Allah juga jauh lebih tinggi dari segala hukum-hukum di bumi ini. Jadi hukum anak Tuhan itu berbeda. Mari terus. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ya, begitu saudara. Itu resiko. Ya, itu resiko seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan. Jadi sekarang ini persoalan pasal 3, sujud menyembah kepada Haman atau menyembah kepada Yahweh. Sekarang ini bagi gereja Tuhan ini persoalan tentang penyembahan. Benar atau tidak penyembahan kita itu ditentukan dari firman Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat ciri dari pengajaran rasul-rasul. Ya. Dan kalau saudara menekuni, saudara harus rasa benar atau tidak yang saya sampaikan ini. Kalau yang saya sampaikan tidak benar, jangan ditekuni. Kita baca saudara. Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7. Tolong dibacakan dulu judulnya. Dalam Senang Tabernakel ini meja roti sajian. Persis dengan firman Tuhan. Ada 12 roti di atasnya. Ayat judulnya dulu, Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sebenarnya perintah Allah atau adat istiadat Yahudi. Pada pasal ini Tuhan mengecam habis orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan hukum-hukum Allah tapi dicampur dengan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Adat istiadat ini membuat bangsa Yahudi menjadi munafik, hanya bersih bagian luarnya saja, tapi di dalamnya itu penuh dengan rampasan dan dosa kemerisaan. Orang Farisi bertanya, boleh tidak menceraikan orang? Apa yang ditanya itu belum dari dalam hati. Tuhan menghadapi orang ini. Ayat yang ke-6. Ya, ayat 5 dulu. Ayat 5. Ya, silakan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu itu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ya, melanggar adat istiadat. Apakah karena mereka makan tidak cuci tangan? Ya, makan begitu saja. Ya. Bukannya cuci tangan itu tidak bagus, ya bagus. Tapi bagi orang Farisi yang sudah mencampur firman dengan adat istiadat, mereka menganggap kalau sudah cuci tangan, sudah cuci cawan, sudah pasti hatinya bersih. Tidak perlu lagi firman Tuhan itu mencuci hatinya. Itu yang Tuhan cuci. Jadi jangan sampai ada ayat ini ya, maka kita makan pun tidak usah cuci tangan. Nanti pulang saudara diare, jangan salahkan saya kan. Om saya ini ke belakang terus. Kenapa? Saya tidak cuci tangan. Ya salah ide, kenapa tidak? Lalu kukunya panjang-panjang. Dia cuci tangan. Tapi adat istiadat itu hanya mampu membersihkan bagian luar, tidak mampu mencapai hati. Sementara hati manusia itu ingin diduduki oleh Tuhan sebagai tahtanya. Nah sekarang sampai Tuhan mengatakan bangsa ini bangsa yang munafik. Sekarang kita baca ayat yang ke-20. Ya, Markus pasal 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Ya, menajiskannya. Terus sebab ayat 21, sebab dari dalam
Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apa itu? 1. Percabulan. 2. Pencurian. 3. Pembunuhan. 4. Perzinahan. 5. Keserakahan. 6. Kejahatan. 7. Kelicikan. 8. Hawa nafsu. 9. Iri hati. 10. Hujat. 11. Kesombongan. 12. Kebebalan. 12 ya. 2/3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 12 jenis dosa yang merupakan antidotasi lawan dari 12 roti yang ada di atas meja di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, adat istiadat manapun, suku manapun tidak bisa menjangkau hati manusia. Adat apapun tidak bisa membersihkan hati manusia dari 12 perkara ini. Hanya firman Allah yang bisa menjangkau hati kita, sehingga hati kita ini dimerdekakan, merdeka benar-benar, sehingga hati itu terbuka hanya kepada pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Sampai kita mampu menyembah yang benar, karena di dalam hati kita hanya ada pengajaran para rasul. Kita tidak takut kepada siapapun juga, tidak takut ancaman. Karena kalau sampai firman itu masuk, Roh Kudus juga masuk. Dialah pembela kita. Bisa membersihkan hati manusia adalah firman itu sendiri. Dalam kelengkapannya 66 kitab itu. Itulah pengajaran Rasul. Itulah ciri dari pengajaran Rasul. Kalau kita menekuni firman Tuhan, saudara, baik cuma Tuhan Sehat Medan sampai keluar yang menekuni dari video streaming dan handphone, saudara merasakan dulunya saudara ada hati semacam ini. Saya dan saudara percabulan itu pornografi. Baik itu video porno, gambar porno, itu percabulan. Sampai kata-kata pornografi. Sebab sekarang bisnis yang paling laris adalah bisnis seks, dan itu dikobarkan oleh iblis. Itu diangkat dalam Wahyu 17 sampai merupakan satu lembaga yang namanya Babel Sundal Besar, ibu dari segala persundalan. Biar pendeta itu jatuh dalam kenajisan, ibunya adalah Babel, istri dari Antikris. Itu sampai muncul dia nanti, tidak malu-malu, dan di sana berhias dengan segala kekayaan yang bisa merampas hati manusia untuk hanya pada kekayaan toh. Babel itu kaya sekali. Kalau kita ikut Tuhan, apa yang kita cari? Kekayaan. Satu waktu kita terjerumus ke dalam sana. Dan kalau kita ikut Tuhan supaya hati kita dibebaskan dari ini, maka Tuhan akan kerjakan itu. Tuhan punya kemampuan memerdekakan hati kita dari 12 ini. Sehingga tidak usah takut hidup dalam dunia yang penuh dengan kecemaran ini. Tidak usah takut jatuh dalam dosa kenajisan, karena hati kita sudah disucikan oleh firman Allah. Kemudian di sana ada pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakah, jahat, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Itu dimerdekakan oleh firman Allah. Kalau adat istiadat bisa memerdekakan hati manusia ini, tidak perlu Tuhan turun ke muka bumi ini. Dan Tuhan sudah buktikan manusia itu tidak ada seorang pun yang mampu. Diri sendiri pun tidak bisa. Kalau itu Tuhan turun, dia berkorban, tubuhnya hancur lebur di kayu salib untuk menjadi makanan dan minuman bagi kita. Dan Tuhan estafetkan setelah dia bangkit, sebelum naik surga, ya estafetkan pengajarannya. Pergi kamu beritakan Injil, bukan beritakan adat istiadat. Injil kerajaan surga. Ya, Rasul Paulus mengatakan Injil itu bisa mematahkan kuasa maut. Itu pengajaran rasul-rasul
dibebaskan hati kita, sehingga dimanapun kita berada, biar kita seorang diri, dikelilingi oleh keluarga yang masih menyembah yang lain, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Seperti Mordekai ini, sendiri dia menghadapi itu. Memang akibatnya adalah Haman merencanakan hal yang jahat, membunuh, membinasakan Mordekai dengan kaum sebangsa. Tapi Alkitab mencatat pada fase-fase selanjutnya, ikhtiar Haman walaupun sudah sampai menimbang uang, semua dibiayai oleh Haman. Tidak mungkin umat Yahudi itu gagal. Rencana Haman tidak mungkin gagal. Sudah begitu dengan perhitungan yang matang, bahwa pada saatnya umat tidak akan dimusnahkan hanya karena penyembahan, tapi juga hanya karena penyembahan benar. Rencana Haman itu digagalkan oleh Tuhan. Itu hebatnya pengajar Rasul. Biar orang rancang kita yang tidak baik, seperti sudah tersurat, seperti sudah pasti kita mati, tapi dengan penyembahan yang benar, Tuhan bisa gagalkan itu semua. Karena roh Allah yang ada sama kita lebih besar dari roh dunia. Dengan itu kita akan junjung tinggi pengajaran Rasul. Kalau toh mau mati, biar itu seizin Tuhan. Tapi kalau itu tidak seizin Tuhan, tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita. Karena Tuhan sudah beli hidup kita dengan darah yang mulia. Itu pengajaran Rasul. Jika saudara teguh di firman Tuhan di tempat ini, termasuk yang mendengarkan handphone dari virus ini, saudara merasakan bagaimana dari ketekunan pengajaran firman ini yang saudara dengar, saudara merasakan dilepaskan, dibebaskan. Mungkin ada yang langsung, mungkin ada yang bertahap. Berarti berterima kasih kepada Tuhan. Tidak usah sama saya, Tuhan yang mengerjakan semua. Karena kalau saya masih terikat dengan adat istiadat, tidak mungkin saya sampaikan pengajaran Rasul yang semurni-murninya itu. Tapi karena saya dan istri juga merasakan kekuatan pengajaran Rasul ini sudah membebaskan kami, maka kami berhutang kepada Tuhan kalau kami tidak angkat berita pengajaran ini. Dan yang terakhir, yang terakhir kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 43. Ini salah satu ciri dari pengajaran Rasul yang kita tekuni. 43. Beginilah firman Tuhan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, itu saudara. Jadi kuasa Tuhan menyertai mereka yang bertekun pada pengajaran Rasul-Rasul. Kuasa Tuhan menyertai. Mana mukjizat? Kok ada yang sembuh, buta melihat, ada yang sakit bisa sembuh, lumpuh bisa berjalan. Kok saya lihat itu Tuhan? Saudara, bisa lolos dari lubang jarum saja sudah mukjizat. Bisa disatukan saja yang sudah hancur, itu sudah mukjizat. Bisa umur panjang sampai hari saja sudah mukjizat Tuhan. Dan kita menyangkal itu. Ya tunggu sekitar lihat ribuan orang sembuh, lalu kita begitu kuasa Tuhan. Sekarang juga Tuhan bisa bekerja dahsyat di ribuan. Tuhan juga bisa bekerja dahsyat dalam hidup kita. Kita tidak takut. Karena di mana firman itu kita tekuni, sana kuasa Tuhan menyertai kita. Aku, kata Tuhan kepada Rasul, pergi beritakan Injil. Aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Selama Injil diberitakan, pengajaran Rasul diberitakan, Tuhan menyertai kita. Biar kita sendiri yang penting menyertai kita yang maha besar. Kemudian kita lompat ayat 41, 44 sampai dengan komandos. Dan semua orang 44, ya silakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, Ya. dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, untuk kesatuan hati, tidak ego sentris, tidak egois lagi. Dulu untuk dia, sekarang tidak. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, berarti tidak kikir. Tidak kikir lagi. Karena kikir itu sama dengan penyembahan berhala. Tidak kikir lagi. Itu kekuatan pegadaian Rasul. Kalau dia diberkati, dia juga menyalurkan berkat itu. Tidak terpaksa, tidak. Karena memang hatinya sudah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan berkati. Sudah selesai. Kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, haleluya. Untuk beberapa menit kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sintesan seperti itu. Salmo 71. Tuhan yang berterima kasih. Sampai terus. Haleluya. Kita mau mengangkat tangan kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah membebaskan kita dari hati yang jahat, hati yang najis, hati yang tinggi, hati yang egois. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan. Oh, haleluya.
kami berasal dari orang-orang yang kecil. Kami berasal dari orang-orang yang jahat, yang najis, penyembah berhala, pemabuk, peminum, pencuri, bahkan kotor sekali itu kami. Tapi firman-Mu sudah membebaskan kami. Tuhan membebaskan sekali itu selama-lamanya. Bahkan dari ketiga hati, dari kesombongan, dari egosentris, dari kehidupan untuk senang sendiri, enak sendiri, tidak merugikan istri, anak-anak. Sekarang kami hidup bagi Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami, kehidupan muda remaja sampai anak-anak yang ingin berbakti bersama kami, bahkan yang ingin mendengar firman. Ibadah dari handphone maupun dari streaming, Tuhan memberkati. Di depan kami ada roti Roh Kudus yang menjadi tubuh dan darah Tuhan. Demikian juga sidang jemaat-Mu yang mendengar firman dari handphone maupun dari video streaming. Jika di tangan-tangan mereka ada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, taruhkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Seperti Tuhan peduli kepada kami, kami juga peduli kepada sesama kami, pada nikah rumah tangga, pada jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dalam nama Tuhan segala sembahyang dan sabur pribadi Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu, nanti Pak Maman juga ikut membagikan Psalm nomor 71. Lambat lambat bersama tadi rencana. Kutuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini akan mengambil roti dan sesudah dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi pertimbangan bagi kamu. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selain
nanti Saudara David dan Malik akan berdoa sekaligus berdoa persembahan. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita angkat. Haleluya. Dan ada jalan lain kita masuk tubuh Kristus kecuali lewat tumpahnya darah. Milu. Darah dan air. Kita mau masuk tubuh Kristus agar kita turut dimuliakan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kita semua percaya pada darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama demi nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mengatakan kita berterima kasih. Langsung David nama terima kasih. Haleluya. Tapi kami tahu bersyukur Tuhan kepada Kau. Terima kasih Bapa kami yang baik, agar kami Tuhan setia, selalu Tuhan hidup benar, selalu Tuhan memikirkan, selalu Tuhan mendahulukan kebenaran dalam setiap Tuhan perbuatan Bapak Tuhan kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami tidak tahu Tuhan apa yang bisa Tuhan kami dalam kata-kata kami kepadamu, tapi Tuhan dari dulu kita ingin beritakan. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan dan kami sadarkan segala kepada kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih buat pilihan atas hidup kami. Kita bilang Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan itu, buatlah Tuhan seturut mau. Sekarang Tuhan mau, kami mau berdekat hati. Kami Tuhan terima segala apapun Tuhan dan daripada terpujilah Engkau Bapa kami baik. Sebentar Tuhan, kami akan persembahkan korban. Kami mau Tuhan, kami persembahkan korban dengan sukarela dan Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan Tuhan karena Tuhan kami punya banyak, tapi kami mau persembahkan korban bersyukur. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkorban. Haleluya.
Amin. Amin. Silakan. Arti kehadiranmu. Sebelumnya kita korbani untuk semua untuk pembangunan Fatimah. Sebelumnya saya umumkan sekali lagi bahwa semua korban ini untuk rencana pembangunan Fatimah. Mungkin bisa sedikit sambil disiapkan jumlah korban kemarin tanggal kebaktian minggu 1 juta. Oh, nanti ada kita nyanyikan dulu saat hujan ini. Arti ini namanya bisa disebutkan dulu.
surga kami berterima kasih kami berterima kasih dalam firman Tuhan dan Roh Kudus goreskan dalam hati kami. Dia yang bisa berkuasa tubuh dalam tampakan jiwa kami. Karena dalam hormat berkuasa. Baik pada raja segala raja yang berdaulat termasuk kami. Tuhan memberkati kami. Jika ada Allah ibadah bertumbuhan bukan segala yang sampai sembuhkan yang belum Allah tuangkan. Jika Tuhan memberkati sidang Stefanus sudah mendengarkan pada ini. Tuhan berkati Allah untuk tenaga dan istri Bapak untuk dan keluarga di Pakar keluarga dan ditaktona Ibu semakin Ibu Sri Wardini Ibu Sopan suami keluarga Ibu Tia suami dan Ibu Komanda Ibu Sidang terus Ibu Susan dan keluarga demikian juga Bapak Agus dan Bapak Agus Kuba sama dengan keluarga Dr. Judi dan Tangan Ida. Tuhan memberkati Pastor Spey berkati Krim Kantu melayani Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan memberkati berkati bangsa negara berkati ibadah kami sebentar dalam perjalanan tangan kuasa Tuhan yang mempertimbangkan kami dengan selamat berkati kita buat kita keuangan dari Tuhan ini banyak kali juga kita Tuhan memberkati jika yang tahu Tuhan dan langsung mengatakan tidak ada hubungan kami yang terang. Tuhan tolong saudara kami, Tuhan tolong sidang jemaat memberikan pasangan mereka terpuji dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhir dengan sepuluh berkat dari Allah Taala. Terima kasih dari mana juga bisa terus. Mana kita juga memberkati. Jiwa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pemberi surga kita tertindak, hamba segala berkat, terikat hamba untuk berbagai evangeli